Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sejarah tentang hari jadi Tulung Agung. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Hari jadi Tulung Agung. Sejarah Hari Jadi Tulung Agung. Hari jadi Kabupaten Tulung Agung yang setiap tahun kita peringati pada tanggal 1 April termaktub dalam buku Sejarah dan Babat Tulung Agung. Dalam buku itu disebutkan bahwa tonggak Hari Jadi Tulung Agung bertepatan dengan tanggal 1 April 1824 Masehi. Angka tahun 1824 Masehi rupa-rupanya didasarkan pada Candrasakala Mamet yang terdapat pada sepasang arca Dwarpala yang berada di 4 penjuru batas kota Tulung Agung. Candrasakala tersebut berbunyi I Dewi Rasoko Sinbodo Ratu yang menunjuk angka tahun Jawa 1752. Dengan berpedoman selisih waktu 72 tahun, maka tahun Jawa 1752 sama dengan tahun 1824 Masehi. Itulah sebabnya sampai dengan tahun 2002 yang lalu kita baru memperingati hari jadi Tulung Agung ke-178. Angka tahun 1824 Masehi juga ditafsirkan sebagai tanda dimulianya pembangunan pusat kota baru yang terletak di sebelah timur Kali Ngrowo dan sekaligus menandai pusat Kabupaten Krowo ke Kabupaten Tulung Agung dengan dikeluarkan besulit Gubernur Hindia Belanda nomor 8 tanggal 14 Januari 1901. Itulah sebabnya kita selalu memperingati hari jadi Tulung Agung pada tanggal 1 April. Berdasarkan tafsiran dan keyakinan bahwa tanggal 1 April 1824 sebagai tonggak hari jadi Tulung Agung, banyak pihak yang merasa ragu dan keberatan, tidak terkecuali panitia peringatan hari jadi Tulung Agung yang ke-176 pada tahun 2000. Pada waktu itu panitia peringatan hari jadi Tulung Agung merekomendasikan tentang perlunya peninjauan ulang terhadap penanggalan hari jadi Tulung Agung. Selanjutnya, pada tanggal 24 Juli 2000 diselenggarakan seminar sehari kaji ulang hari jadi Kabupaten Tulung Agung yang dihadiri oleh unsur eksekutif, legislatif, pemerintah, sejarah, budayawan, pemuka masyarakat dan LSMA Tulung Agung. Intinya adalah tercapainya kesepakatan pada tahun itu penulisan sejarah daerah Tulung Agung. Belum bisa diwujudkan babak selanjutnya pada tanggal 9 Oktober 2002 diterapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulung Agung tentang Hari Jadi Tulung Agung. Pada bab 2 pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa tanggal 18 November 1205 ditetapkan sebagai Hari Jadi Tulung Agung. Dengan demikian, sejak tahun 2003 ini Hari Jadi Tulung Agung tidak lagi diperingati setiap tanggal 1 April, melainkan setiap tanggal 18 November. Seperti saat sekarang. Penetapan tanggal 18 November 1205 sebagai hari jadi Tulung Agung merupakan hasil penelitian seksama terhadap peninggalan yang memuat tanggal 18 November 1205 adalah prestasi Lawadan yang terletak di sekitar desa Wates Kecamatan Campuri Darat yang menyatakan Sukra Suklapaksa Mangga Sirmasa, artinya Jumat Pahing 18 November 1205. Prestasi Lawada dikeluarkan atas perintah Raja Daha terakhir, yaitu Paduka Sri Maharaja Sri Sarawaswara Triwakrama Watara Nindya Srangka Lancana Dikjaga Tungga Dewa Warma atau lebih dikenal dengan sebutan Sri Kertajaya atau Ratu Kertajaya yang pada waktu itu merasa berkenan atas kesetiaan warga Tani Lawadan terhadap raja ketika terjadi serangan musuh dari sebelah timur Daha.
Pada prestasi Lawada dijelaskan juga tentang anugerah Raja Kertajaya berupa pembebasan dari berbagai pungutan pajak dan penerimaan berbagai hak istimewa kepada Duan Ri Lawada Teken Wisya atau dikenal dalam cerita sebagai Dandang Gendis. Alasan mendasar dipilihnya prestasi Gubernur Jenderal Hindia Belanda nomor 8 tahun 1901 adalah karena prestasi Lawada memenuhi 9 kriteria dari 13 kriteria yang digunakan untuk menetapkan hari jadi suatu daerah. Kriteria itu antara lain, komunitas warga Lawada waktu itu telah memiliki sistem pemerintahan dan sosial budaya yang teratur, mandiri, mengandung nilai-nilai yang bersifat kepahlawanan dan menimbulkan rasa cinta tanah air dan lain-lain. Dengan demikian, sejak tahun 2003 kita memperingati hari jadi Kabupaten Tulung Agung setiap tanggal 18 November. Dalam bahasa kami, Tulung Agung berarti sumber air besar. Tulung berarti sumber dan Agung berarti besar. Dulunya merupakan daerah kecil yang terletak di sekitar tempat yang saat ini merupakan pusat kota atau alun-alun. Tulung Agung adalah sebuah kabupaten di Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten Tulung Agung dibatasi oleh Kabupaten Blitar di sebelah timur, Kabupaten Trenggalek di sebelah barat, Kabupaten Kediri di sebelah utara, dan Samudra Hindia di sebelah selatan. Secara administratif, Kabupaten Tulung Agung terbagi dalam 19 kecamatan, 257 desa, dan 14 kelurahan. Kecamatan tersebut adalah Bandung, Basuki, Boyolangu, Campur Darat, Gondang, Kalidawir, Karangrejo, Kauman, Kadungwaru, Ngantru, Ngunut, Pagarwojo, Pakel, Pucang Laban, Rajotang, Sendang, Sumber Gempol, Tanggung Gunung, Tulung Agung. Secara topografik, Tulung Agung terletak pada ketinggian 85 meter di atas permukaan laut. Bagian barat laut Kabupaten Tulung Agung merupakan daerah pegunungan yang merupakan bagian dari Pegunungan Wilis Liman. Bagian tengah adalah daratan rendah, sedangkan bagian selatan adalah pegunungan yang merupakan rangkaian dari Pegunungan Kidul. Di sebelah barat laut Tulung Agung, tepat di Kecamatan Sedang, terdapat Gunung Wilis sebagai titik tertinggi di Kabupaten Tulung Agung yang memiliki ketinggian 252 meter. Di tengah kota Tulung Agung, terdapat Kalingkrowo yang merupakan anak Kali Berantas dan seolah membagi kota Tulung Agung menjadi dua bagian, utara dan selatan. Dulunya Tulung Agung merupakan daerah yang berawa-rawa yang terkenal dengan nama Bonorowo atau Krowo. Bekas rawa-rawa tersebut kini menjadi wilayah Kecamatan Candrapurat, Boyolagu, Pakel, Basuki, Bandung, Gondang. Dalam prestasi Lawadan terletak sekitar Desa Wates, Kecamatan Campur Darat dengan Chandra Sangkala, Sukra Suklapas, Mangga Siramasa yang menunjukkan tanggal 18 November 1205 Masehi. Disebutkan bahwa Raja Daha yang terakhir yaitu Sri Kertajaya merasa berkenan atas kesetiaan warga Tani Lawadan terhadap raja ketika terjadi serangan musuh dari sebelah timur Daha. Tanggal tersebut kemudian digunakan sebagai hari jadi Tulung Agung. Pada prestasi Lawadan dijelaskan juga tentang anugerah Raja Kertajaya berupa pembebasan dari berbagai pungutan pajak dan penerimaan berbagai hak istimewa kepada Duan Ri Lawadan Teken Wisya atau dikenal dalam cerita sebagai Dandang Gendis. Di zaman Majapahit, Bonorowo dipimpin oleh seorang adipati yang bernama Adipati Kalang. Adipati Kalang tidak mau tunduk pada kekuasaan Majapahit yang berjuang pada invasi Majapahit ke Bonorowo. Adipati Kalang dan pengikutnya yang berjuang dengan gagah berani akhirnya tewas dalam pertempuran di daerah yang sekarang disebut Kalangbret di Kecamatan Kauman. Di zaman penjajahan Jepang, Tulung Agung dijadikan base pertahanan Jepang untuk menangkal serangan sekutu dari Australia serta sebagai benteng pertahanan terakhir untuk menghadapi serangan dari arah utara. Pada masa itu ratusan ribu Romusa diarahkan untuk meringankan
rawa-rawa Tulungagung membuang ke pantai selatan dengan membuat terowongan air menembus dasar Gunung Tanggul, salah satu gunung dari rangkaian pegunungan yang melindungi Tulungagung dari dahsyatnya ombak pantai selatan yang terkenal dengan sebutan Terowongan Niyama. Terowongan tersebut sekarang dijadikan PLTA Tulungagung. Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau salah penyampaian kata. Tetap dukung channel Babat Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Tetap stay tune untuk menunggu video-video terbaru dari channel Babat Nusantara. Saya pamit. Rahayu, rahayu, rahayu.